Jadi kalau ada di keluarga kita yang mengalami gangguan kecemasan, ini bisa berpengaruh kepada keturunan berikutnya. Kita boleh bertemu dengan sahabat kita, orang tua kita, yang bisa membuat kita mencurahkan isi hati kita. Dan ini bisa membuat kecemasan menjadi berkurang. Hai sahabat Pirngadi, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Mawar Gloria Tarigan, spesialis kedokteran jiwa. Saya bertugas di SMF Psikiatri Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan. Pagi ini kita akan berbincang-bincang dan memberikan edukasi dan informasi terkait dengan gangguan kecemasan. Sebelum kita bicara tentang gangguan kecemasan, kita harus paham dulu apa itu cemas. Cemas adalah reaksi alami tubuh dalam menghadapi stres. Cemas itu adalah antisipasi terhadap dugaan bahaya atau bahaya-bahaya yang sebenarnya belum terjadi. Nah, kalau kecemasan itu berlangsung terus-menerus, sulit dikontrol, disertai dengan beberapa gejala lainnya, dan mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari, itulah baru kita sebut sebagai gangguan kecemasan. Kalau gitu, apa yang menjadi penyebab gangguan kecemasan? Nah, yang menjadi penyebab gangguan kecemasan itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor genetik atau yang kita kenal dengan keturunan. Jadi kalau ada di keluarga kita yang mengalami gangguan kecemasan, ini bisa berpengaruh kepada keturunan berikutnya. Yang kedua adalah pengalaman-pengalaman negatif yang kita jalani dalam kehidupan kita yang menimbulkan stres dan trauma psikologis. Nah ini kalau akumulasinya banyak, ini akan mengganggu keseimbangan neurotransmitter di otak yang bisa mengakibatkan kecemasan. Yang ketiga, kadang-kadang adalah pengaruh dari obat-obatan, seperti misalnya obat-obat antihipertensi, kortikosteroid, ya, itu bisa mengakibatkan kecemasan. Yang keempat adalah efek samping atau efek dari penyakit-penyakit lain. Contohnya adalah penyakit-penyakit tiroid dan gangguan irama jantung. Nah, kalau kita sudah tahu penyebabnya, tentu kita mau paham dong apa aja tanda dan gejalanya. Nah, tanda dan gejala gangguan kecemasan ini bisa dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok gejala-gejala yang terkait dengan psikologis. Apa itu? Ada ketegangan, ada kecemasan yang berlebihan, ada kegelisahan, ya, ada konsentrasi yang terganggu. Dan juga ada kelompok gejala-gejala fisik. Contohnya apa? Gangguan di lambung. Jadi kadang-kadang ada rasa mual, ada rasa begah atau penuh, sendawa, ya kadang-kadang bisa ngisap di lambung. Kemudian apalagi jantung debar-debar, ya keringat yang berlebihan, rasa kok seperti sesak atau nafas tidak plong. Kemudian ada rasa dingin, ya baik itu di tangan maupun di kaki. Kemudian bisa juga kepala berat atau rasa oyong dan sampai kepada gemetaran, ya. Nah, inilah masuk dalam kelompok gangguan cemas. Sehingga kadang-kadang ada pasien perginya ke dokter penyakit dalam, padahal mungkin sebetulnya dia mengalami gangguan kecemasan. Nah, kalau begitu kita sudah paham tanda dan gejalanya. Kalau gitu ada nggak ya dokter tipsnya kalau kita mengalami kecemasan, apa yang bisa kita lakukan untuk meredakannya? Jangan khawatir, ada 4 tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah teknik pernafasan. Bagaimana itu? Coba untuk tarik nafas dalam 4 detik, pertahankan selama 7 detik, dan lepaskan secara perlahan selama 8 detik. Itu akan membantu untuk menurunkan kecemasan. Yang kedua, metode 5-4-3-2-1. Apa itu? Yaitu pada saat datang kecemasan itu kita mencoba untuk menyebutkan 5 benda yang ada di sekitar kita. Contohnya saat ini nih, kita lihat, oh oke, ada AC, ada meja, ada kalender meja, ada telepon, ya, ada handphone. Nah, kita menyebutkan 5 benda. Kemudian 4, kita menyebutkan 4 benda yang bisa kita sentuh. Contohnya meja, baju, kalender, kursi, atau telepon. Kemudian kita diam sejenak, kemudian kita menyebutkan 3 suara yang bisa kita dengar. Contohnya, suara pintu dibuka, suara orang berbicara di luar ruangan, atau suara AC yang sedang hidup. Kemudian apalagi kita boleh menyebutkan 2 aroma yang bisa kita cium.
Contohnya aroma parfum, aroma pewangi ruangan. Kemudian kita bisa menyebutkan satu rasa yang kita kecap. Mungkin rasa tawar. Nah, ini sangat membantu untuk menurunkan kecemasan. Yang ketiga adalah belajar kembali memusatkan perhatian terhadap apa yang rencana kita lakukan. Kalau tadi sebelum serangan kecemasan datang, kita rencana untuk beres-beres rumah, maka saat ini kita coba kembali apa ya yang tadi saya mau lakukan. Kalau tadi mau beres-beres rumah, maka lanjutkan beres-beres rumahnya. Kalau tadi ada rencana bepergian, maka siap-siaplah untuk langsung berangkat. Jangan kita menjadi datang kecemasan, langsung terduduk, diam, dan larut dalam kecemasan. Baru yang keempat tentu kita bisa untuk mencari orang, ya, untuk bisa kita mencurahkan isi kecemasan kita. Kita boleh bertemu dengan sahabat kita, orang tua kita, ataupun sahabat-sahabat keluarga kita, ya, yang bisa membuat kita mencurahkan isi hati kita, dan ini bisa membuat kecemasan menjadi berkurang. Kalau gitu dokter, itu kan tips ya pada saat kita sudah mengalami serangan cemas. Bagaimana caranya untuk mencegah supaya kecemasan itu jangan datang? Maka bisa kita lakukan, yaitu dengan melakukan pola hidup yang sehat. Apa itu? Mulailah dengan pola makan dan minum yang teratur dan bernutrisi. Hindari pemakaian makanan yang junk food ya atau fast food ya. Kemudian belajar untuk tidak kurang makan. Karena kalau kurang makan, maka kadar gula darah turun, itu bisa memicu kecemasan. Atau jangan kurang minum, karena kalau dehidrasi juga bisa memicu kecemasan. Kemudian tentu tidur ya, jam tidur dengan kualitas tidur yang baik, itu bisa meningkatkan baik stamina fisik maupun kesehatan mental kita. Kemudian tentu olahraga yang rutin. Karena olahraga yang rutin dan teratur, itu bisa untuk meningkatkan mood dan mengurangi kecemasan. Kemudian apalagi hindari pemakaian alkohol, obat-obatan terlarang, rokok yang kadang-kadang dikonsumsi katanya untuk menghilangi kecemasan dan menimbulkan ketenangan. Tapi itu hanya ketenangan yang sesaat dan semu karena efeknya akan memperburuk kecemasan. Kemudian batasi konsumsi dari kafein. Dan kita bisa juga meluangkan waktu untuk diri sendiri atau yang kita kenal dengan me time ya. Jadi me time ini adalah kita memberikan diri kita itu suatu apresiasi dengan melakukan apa yang kita suka ya. Contohnya mau yoga, meditasi, atau berendam di air hangat, atau membaca diiringi musik ya. Itu semua boleh dilakukan dan itu baik untuk mencegah kecemasan ya. Kemudian apalagi yang lain ya, itu bisa juga dengan misalnya memiliki kelompok sosial yang memiliki hobi yang sama. Jadi sekaligus ini membuat kita bisa menyalurkan hobi tapi sekaligus bersosialisasi. Dan jangan lupa memiliki teman-teman atau sahabat tempat kita bisa bertukar pikiran. Baik, sahabat Pirngadi yang kami sayangi, mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan takut ya, jika gangguan cemas datang, itu bisa disembuhkan. Ya. Dan kami di SMF Psikiatri Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan siap untuk membantu sahabat Pirngadi yang mau datang berkonsultasi. Demikian sahabat Pirngadi, informasi dan edukasi yang saya bisa berikan terkait dengan gangguan kecemasan. Kiranya apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa kembali di sesi yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.